Hai GB Mates, this is IoT. Ini obrolan teknologi. Balik lagi bareng gue Joe. Di episode pertama, gue udah jelasin tentang Enterprise Data Center. Yang belum nonton, bisa cek ke sini. Nah, sekarang kita lanjut yuk untuk bahas backup dan restore. Jadi, bayangin deh, gimana rasanya kalau data penting tiba-tiba hilang. Entah karena virus, kerusakan perangkat, atau bencana alam. Nah, itu pentingnya backup dan restore. Jadi, siap-siap ya. Hari ini gue akan kasih tahu rahasianya ke kalian, GB Mates. Nonton sampai habis ya. Pasti GB Mates familiar dengan kata backup dan recovery. Nggak hanya personal data aja, tapi backup dan recovery juga dibutuhkan pada enterprise data. Definisi dari backup adalah cara melindungi data dengan cara membuat salinan di media penyimpanan lain. Sedangkan recovery adalah proses mengembalikan data yang terhapus, rusak, ataupun terenkripsi dengan menggunakan salinan data sebelumnya. Sekarang ini, data itu memiliki potensial value yang tinggi banget. Penting nih buat perusahaan untuk punya backup dan recovery yang komprehensif sehingga membuat data terkonsolidate dengan baik dan juga memberikan visibility agar data tersebut terlindungi. Sebenarnya apa sih pentingnya bagi perusahaan buat punya backup? Yang pertama, stop data loss. Recovery jika terjadi cyber security attack yang lagi ngetrend tuh kayak ransomware. Kemudian, menjaga operasional tetap berjalan walaupun ada bencana atau human error. Memenuhi compliance terkait penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang. Menjaga produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, prepare untuk worst case scenario. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang backup, GB Mates perlu tahu dulu nih tentang strategi dan planning untuk backup. Biasanya, langkah pertama dalam membuat strategi backup, khususnya perusahaan, adalah menentukan tujuan recovery time dan recovery point untuk setiap sumber data dan aplikasi. Ada dua istilah yang perlu kalian tahu nih GB Mates. Yang pertama, Recovery Time Objective atau RTO. Refer ke waktu maksimum yang bisa diberikan ke sebuah bisnis tanpa akses ke data dan aplikasi, atau dengan kata lain, waktu maksimal untuk recovery data dan aplikasi. Yang kedua, Recovery Point Objective atau RPO. Refer ke jumlah data yang dapat recover jika hilang dan effectively menentukan seberapa sering backup data dilakukan untuk menghindari losing more data. Let's move to 3 backup methods. Yang pertama, full backup. Ini merupakan metode backup paling sederhana dengan menyalin keseluruhan data. Backup tipe ini paling memakan waktu, tapi ini juga cara tercepat untuk restore karena semua yang dibutuhkan ada dalam satu file backup. Metode ini cocok untuk small business karena datanya belum banyak. Yang kedua, incremental backup. Metode ini seenggaknya harus melakukan satu full backup. Afterwards, hanya data yang telah berubah sejak full backup terakhir yang akan di-backup lagi. Bisnis yang memiliki large amount of data cocok untuk tipe backup ini, karena lebih sedikit memakan space. Yang ketiga, differential backup. Metode ini mirip dengan incremental backup. Bedanya, jika setelah full backup dilakukan incremental backup, maka differential backup akan tetap membackup seluruh perubahan data sejak full backup. That's why differential backup butuh waktu dan space yang lebih besar dari incremental dan lebih sedikit dari full backup. Last topic for today's episode, backup devices and services. Yang pertama, tape drive. Ini adalah oldest backup media. Tape memiliki low cost dan high capacity storage, tapi performance read atau write-nya relatively slow. So, ini bukan pilihan tepat untuk incremental backup, CDP, atau yang terus backup setiap kali ada perubahan. Tape juga rentan dengan kerusakan fisik, jadi tape drive lebih cocok digunakan untuk cost-effective archiving data atau nightly and weekly backup. Yang berikutnya, HDD atau SSD. HDD dan SSD adalah standalone external drive. Keduanya memiliki performance read atau write yang lebih cepat dari tape drive. Ini adalah pilihan yang tepat untuk backup yang continually update dan short RTO atau RPO backup skenario. SSD semakin populer karena yang pertama, memiliki performance read atau write yang lebih cepat dibandingkan HDD. Yang kedua, less physical space untuk store jumlah data yang sama. Yang ketiga, consume less power. Selanjutnya, backup server. Ini adalah dedicated server yang digunakan untuk backup file pada multiple komputer di network yang sama. Server ini dilengkapi dengan significant disk dan storage dengan software khusus untuk scheduling dan managing backup. Yang terakhir, cloud backup. Proses backup yang dilakukan via corporate network atau internet connection yang terhubung dengan physical server atau virtual backup server yang dioperasikan secara remote dari data center publik seperti AliCloud, Amazon Web Service, ataupun Azure.
fitur. Salah satu contoh cloud backup yang cukup fleksibel yaitu Object Storage atau yang sering dikenal dengan S3, di mana memungkinkan backup jadi easily scale dan cost effective. Sekian yang bisa gue share hari ini. Nextnya, kita akan banyak bahas seputar teknologi, and feel free to suggest us in the comment section below. Thank you, and I'll see you again in the next video.